Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang jaringan intrasistem pemerintahan berbasis elektronik. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuning Fatimah, NIM 2023 310087. Nah, sebelumnya kan kalian belum pernah tahu nih sistem pemerintahan berbasis elektronik itu seperti apa. Nah, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sendiri menggambarkan tingkat kematangan atau maturity level dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di instansi pusat dan daerah. Nah, selanjutnya Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu upaya pemerintahan Indonesia untuk memodernisasikan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efisien, transparan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Nah, tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Terus kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, terus selanjutnya ada layanan SPBE. Nah, layanan SPBE itu terdiri dari 4 layanan, yaitu seperti G2B itu government untuk bisnis atau pemerintahan untuk bisnis. Nah, itu ada layanannya, ada elektronik pro recruitment, terus elektronik perizinan. Nah, selanjutnya ada G2B, yaitu layanan government untuk government seperti pemerintahan untuk pemerintahan, yaitu layanannya ada electronic office, ada electronic planning, ada electronic budgeting, dan electronic manif. Nah, selanjutnya adalah pelayanan G2C. G2C itu layanan government untuk citizen. Citizen itu masyarakat, dari layanan pemerintah untuk masyarakat. Contohnya seperti layanan pengaduan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Selanjutnya ada layanan G2E. G2E itu layanan government untuk employees, pemerintahan untuk karyawan. Ada itu adanya elektronik kepegawaian, elektronik pensiun. Selanjutnya ada kerangka peraturan presiden. Nah, itu pertama dari tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu. Kedua, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut secara efisien, efektif, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Terus, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, terus pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Terus percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi meliputi integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan integrasi data kepegawaian, integrasi kearsipan, terus integrasi pengaduan publik, dan pembangunan pusat data nasional. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, itu ada 3 unsur atau 3 komponen utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi, terus yang terakhir itu layanan. Nah, penyelenggaraan pemerintahan tadi yang pertama itu terdiri dari rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Yang kedua, arsitektur SPBE. 3, peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan keempat,
rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang kelima, proses bisnis sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan yang keenam, data dan informasi. Nah, selanjutnya itu teknologi informasi dan komunikasi. Itu pusat data terpadu, jaringan intra pemerintahan, sistem penghubungan dan layanan pemerintah. Terus aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terus yang ketiga itu ada layanan. Layanannya itu administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Setiap komponen ini berada di bawah tanggung jawab kementerian atau lembaga terkait seperti Menteri PANRB, Menteri Kominfo, dan Menteri PPN, serta Menteri Keuangan dan menteri lainnya. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional itu ada dari Kementerian Panrab atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, itu tugasnya ada Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Terus yang kedua, mengkoordinasikan seluruh aktivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Yang ketiga, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan. Dan yang keempat, menetapkan aplikasi umum. Dan yang terakhir itu menetapkan manajemen risiko sumber daya manusia dan perubahan. Dan selanjutnya itu ada Menteri Degri, mengkoordinasikan proses bisnis Pemda, terus mengkoordinasikan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintahan daerah. Terus yang ketiga itu Menteri Keuangan, mengkoordinasikan penganggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik kementerian atau lembaga dan nasional. Selanjutnya ada Kepala BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, itu melaksanakan audit infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum, menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi. Selanjutnya Menteri Kominfo, Komunikasi Informatika, itu mengkoordinasikan pembangunan aplikasi, terus mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan kebijakan umum audit teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan manajemen aset teknologi informasi, komunikasi, dan layanan. Selanjutnya ada Menteri PPN, Pajak, Pertambahan Nilai, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu mengkoordinasikan perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik kementerian atau lembaga dan nasional, terus mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Terus ada Kepala BSSN, itu Badan Cyber Sandi Negara, melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, menetapkan manajemen dan melaksanakan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, selanjutnya itu ada manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yaitu serangkaian proses untuk mencapai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan atau berkelanjutan, serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas. Itu terdiri dari manajemen risiko, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan reformasi birokrasi. Terus ada manajemen keamanan informasi BSSN, manajemen data Kementerian Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai atau Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan yang keempat ada manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kelima ada manajemen sumber daya manusia sistem pemerintahan berbasis elektronik, Kementerian Panrab atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang keenam ada Kementerian Pengetahuan BPPT. Dan yang ketujuh manajemen layanan Kementerian Komunikasi Informatika.
dan Kementerian Manajemen Perubahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Dampak positif dan dampak negatif dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tentu ada dong dampak dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu baik dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu ada 3, yaitu meningkatnya efisiensi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, mempermudah mengakses informasi dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Dan yang ketiga, mendorong penerapan teknologi baru seperti teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung keberhasilan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Nah, dampak negatif dari sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut ada 3, yaitu sistem keamanan data, resiko keamanan data, yaitu potensi kebocoran data dan serangan cyber. Yang kedua, ketidakmerataan layanan. Kualitas layanan publik dapat menurun jika penerapannya tidak merata antar instansi. Dan yang ketiga, kesenjangan digital. Risiko yang tentu ada dari setiap instansi dan instansi lainnya yang siap dan tidak siap dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Anggraini dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. Fungsi sistem pemerintah berbasis elektronik adalah sebagai landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi atau secara digital yang keluarannya menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintahan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan berbasis elektronik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip. Yang pertama, efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga, kesinambungan merupakan keberlanjutan sistem pemerintahan elektronik secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya. Yang keempat, efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tepat guna. Yang kelima, akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan penanggung-jawaban dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang keenam, interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketujuh, keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
E-government biasanya digunakan dalam pemerintah yang menggunakan teknologi, khususnya aplikasi internet untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, suatu proses reformasi di dalam cara pemerintah bekerja, berbagai informasi dan memberikan layanan kepada internal dan eksternal klien bagi keuntungan baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku bisnis. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi seperti network, internet, komputer untuk menjangkau masyarakat digunakan dalam bisnis dan cabang-cabang pemerintah lainnya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Sudarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aturan hukum. Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Yang kedua, transparansi, yaitu kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, ada partisipasi, yaitu mengkehendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Adapun unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan peraturan presiden meliputi yang pertama, rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kedua, arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang ketiga, peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang keempat, rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kelima, proses bisnis, yang keenam, data dan informasi, yang ketujuh, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kedelapan, aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang kesembilan, keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berikut ini merupakan peluang dan keuntungan dari penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang pertama, dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat. Yang kedua, untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian. Yang ketiga, pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru. Yang keempat, dengan semakin berkembangnya informasi, memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan e-commerce, cybercrime dan cyber teroris, dan lain-lain, memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi. Yang keenam, membangun hubungan dengan stakeholder untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketujuh, memberikan nilai tambahan dalam peningkatan pelayanan di mana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat, dan terpadu. Apabila sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, maka manfaat yang didapat yaitu yang pertama, meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kelima, terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Dari beberapa hal yang disampaikan, terdapat kesimpulan, yaitu pengaturan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada prinsipnya telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik termuat dan relevan dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Akan tetapi, masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE. Konsep ideal di masa mendatang dapat dilakukan dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni dengan membuat undang-undang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan membuat peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tugas dan wewenang pusat dan daerah mengenai lanjutan dari teknis SPBE. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.